Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebutuhan pokok kami yang paling mendasar. Karena itu kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini akan diambil dari Mazmur 51 ayat 19. Demikian. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Mazmur 51 ditulis oleh Daud setelah Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk membuatnya sadar bahwa perbuatan zina yang dilakukannya terhadap Batsheba yang berujung pada pembunuhan Uria suaminya dan diambilnya Batsheba menjadi istrinya adalah dosa yang teramat sangat serius. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita paling sedikit dua hal. Yang pertama, kesalahan kita tidak menjamin kita selalu sadar dosa. Ada banyak faktor yang membuat hati kita tidak peka terhadap dosa. Antara lain, natur dosa yang masih harus kita perangi seumur hidup kita, nilai-nilai dunia yang tanpa sadar masih mempengaruhi pola pikir kita, dan lain sebagainya. Pada zaman itu, dianggap biasa jika seorang raja melakukan seperti yang dilakukan Daud terhadap Batsheba dan Uria. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa karena kita adalah orang percaya, kita sudah bebas dari dosa. Orang lain mungkin memandang kita sebagai orang baik. Tetapi apakah Tuhan juga berpendapat demikian? Terkadang tanpa sadar masih ada nilai-nilai dunia yang mempengaruhi pola pikir kita yang perlu kita konfrontasikan dengan kebenaran firman Tuhan dan bertobat. Yang kedua, terkadang Tuhan nampak membiarkan kita jatuh sampai ke titik nol dan baru berperkara dengan kita ketika kita sudah nyaris hancur. Karena hanya itulah yang bisa membuat kita memiliki kehancuran hati yang merupakan awal dari pertobatan sejati. Tanpa kehancuran hati, meskipun nampaknya kita bertobat, sebenarnya pertobatan kita itu semu. Itulah yang menyebabkan banyak orang, sekalipun secara kognitif mempercayai doktrin kasih karunia, tetapi dalam mengatasi dosa masih menggunakan cara dan kekuatan sendiri. Antara lain, menggunakan mekanisme pertahanan diri, mencari kambing hitam, melakukan berbagai kegiatan gerejawi dan perbuatan baik sebagai upaya untuk menyuap Allah, dan lain sebagainya. Hanya kehancuran hati yang mampu mengubah teori mengenai kasih karunia tersebut menjadi kesadaran batin yang mendalam tentang siapakah diri kita yang sebenarnya. Bahwa di dalam diri kita tidak ada satupun yang benar-benar baik. Bahwa semua yang sebelumnya kita anggap sebagai perbuatan baik ternyata tercemar oleh motivasi hati yang tidak kudus. Berita baiknya adalah Tuhan sangat menghargai kehancuran hati kita, dan dari kehancuran hati itulah Dia membangun hidup kita menjadi seperti yang Dia rancangkan sebelum kita diciptakan. Karena itu, jika hari ini kita ada di titik nol dan kita merasa hidup kita sudah berakhir, berhentilah berputus asa. Sebab itu bukan akhir dari segalanya, melainkan justru awal dari sebuah perjalanan panjang kehidupan baru yang terus-menerus diperbarui menjadi semakin serupa
dengan Tuhan Yesus. Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, bangkit dan melangkah maju mengikuti pimpinan Tuhan, dan bersiaplah untuk mengalami pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib di dalam dan melalui diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu sabar dan tidak pernah menyerah dalam rangka untuk membentuk kami menjadi semakin serupa denganmu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa memiliki kehancuran hati, sehingga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.